قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada sebuah postingan yang cukup menarik untuk kita bahas dan kemudian kita bandingkan dengan masalah guru sekumpul kaum muslimin, ya. Ini masalah gas kaum muslimin, ya. Ada postingan yang cukup unik kaum muslimin, ya. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, ya, bahwasanya orang kaya itu haram pakai LPG 3 kg dan juga haram pakai pertalit kaum muslimin. Ini tentu sangat membagongkan kaum muslimin, ya. Sebenarnya ini ya tergantung regulasi dari pemerintah, bagaimana pemerintah mengelola, bagaimana subsidi itu tepat sasaran, ya. Meskipun pada prakteknya sebenarnya ya kacau masalah subsidi dari pemerintah itu kaum muslimin, ya. Tapi kita tidak akan membahas masalah itu kaum muslimin, ya. Itu urusan pemerintah, ya, pemerintah yang memang sepertinya kurang serius untuk mengurus masalah subsidi kaum muslimin. Subsidi apapun itu kaum muslimin, ya. Entah kurang serius, entah seperti apa, ya. Coba kita lanjut kaum muslimin, ya. Majelis Ulama Indonesia haramkan orang kaya pakai gas LPG 3 kg dan pertalit, ya. Ini coba kita baca postingannya kaum muslimin, ya. Memang beginilah seharusnya, gas LPG melon 3 kg dan pertalit disubsidi oleh pemerintah untuk orang miskin, bukan untuk orang kaya, ya. Hati-hati ya bagi golongan orang kaya. Bagi orang kaya yang memakai gas LPG melon 3 kg dan pertalit, ketika Anda memakainya itu sama halnya dengan Anda telah memakan atau merampas hak orang miskin. Ya, memakan hak orang lain itu adalah haram hukumnya kaum muslimin, ya. Ya. Memakan hak orang lain tanpa ditentukan miskin atau kayanya itu adalah haram dan ancaman Allah adalah azab yang berat dan pedih, ya. Dan seterusnya lah kaum muslimin, ya. Silakan dibaca kaum muslimin, silakan cari postingannya, akunnya jelas, ya. Nani Jambak. Nani Jambak namanya nih kaum muslimin, ya. Pernah bersekolah di Universitas Negeri Padang, ya. Silakan cari sendiri postingannya kaum muslimin, ya. Dan sebenarnya kaum muslimin, ya, masalah subsidi, apakah itu pertalit, apakah itu gas dan sebagainya, ya, dan subsidi-subsidi yang lain kaum muslimin, ya. Sebenarnya itu ya regulasi pemerintah yang kurang jelas kaum muslimin, ya. Tidak ada data dari pemerintah mana yang miskin, mana yang berhak mendapatkan subsidi dan mana yang tidak. Ya, seperti contoh masalah pertalit, ya. Itu kan bebas, orang bisa mendaftarkan subsidi BBM itu pakai aplikasi tanpa ada survei dari pemerintah apakah orang yang mendaftar tersebut layak untuk mendapatkan subsidi atau tidak, ya. Sedangkan kalau pakai mobil, ya, itu harus ada barcode. Sementara mobil ini, ya, kalau orang yang kondisi ekonominya sangat di bawah garis kemiskinan kaum muslimin, mereka menganggap orang yang punya mobil itu mewah, nggak berhak mendapatkan subsidi. Ya, tapi ternyata pemerintah pun membuat regulasi mobil pun mendapatkan subsidi, ya. Dan sebenarnya kaum muslimin, ya, itu udah, ya, kembali lagi lah kaum muslimin, itu nggak terlalu penting lah kaum muslimin, ya. Yang penting itu sebenarnya bagaimana Majelis Ulama Indonesia menjaga akidah kaum muslimin. Itu yang lebih penting daripada sekedar subsidi, ya. Majelis Ulama Indonesia tuh ngurusin masalah umat saja, nggak usah ngurusin masalah subsidi itu kaum muslimin. Banyak hal yang lebih penting kaum muslimin, ya. Contoh sekumpul ini, ya. Kalau bisa pemahaman yang disebarkan oleh sekumpul
Itu kalau bisa diharamkan, jangan sampai dipercaya oleh masyarakat. Ya. Masa iya Majelis Ulama Indonesia percaya kalau Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan, kemudian mencium lututnya sekumpul? Masa percaya Majelis Ulama Indonesia? Hah? Masa iya percaya? Kalau memang Majelis Ulama Indonesia percaya, seharusnya Majelis Ulama Indonesia itu setiap fatwanya dari dulu ya harusnya minta pendapat dari sekumpul. Lah karena dia ya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai dicium lututnya ya ketika dia datang ke kuburan Nabi itu bergoyang katanya kaum muslimin ya, dan itu ada rekamannya kaum muslimin ya. Coba kita simak lagi kaum muslimin. Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak, keluarlah beliau. Kita cium, kita peluk. Coba kaum muslimin ya, yang seperti ini yang seharusnya diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya. Ceramah-ceramah seperti ini harusnya diharamkan. Generasi penerusnya yang masih mempercayai hal-hal yang seperti ini, itu yang diharamkan dakwahnya. Seharusnya seperti itu kaum muslimin. Ya. Majelis Ulama Indonesia harusnya seperti itu. Jangan malah mengharamkan hal-hal yang nggak jelas kaum muslimin. Ya. Ini kan kalau seandainya Majelis Ulama Indonesia mempercayai, membenarkan hal yang seperti ini, ya harusnya Majelis Ulama Indonesia mempromosikan hal-hal yang terkait dengan sekumpul. Suruh masyarakat muslim ini mengikuti sekumpul. Lah karena sekumpul sudah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sudah memeluk, sudah mencium. Ya. Bahkan di video-video yang lain dikatakan Nabi Muhammad SAW mencium lututnya. Lah kalau memang guru sekumpul ini memang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan Majelis Ulama Indonesia ini membenarkan pengakuan dari sekumpul ini, seharusnya Majelis Ulama Indonesia ini jadi pengikutnya sekumpul. Karena sekumpul ini ucapannya pasti benar. Ya, pasti benar. Karena dia sudah langsung kontak dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin salah. Nggak mungkin Nabi Muhammad SAW menyesatkan sekumpul, itu kan nggak mungkin. Artinya wajib Majelis Ulama Indonesia mengikuti sekumpul. Ya. Dan kalau Majelis Ulama Indonesia itu wajib mengikuti sekumpul, Majelis Ulama Indonesia harus mengeluarkan fatwa bahwa ibadah yang diajarkan oleh sekumpul, tata cara ibadah yang diajarkan oleh sekumpul, itu harus diamalkan oleh kaum muslimin. Dianjurkan supaya kaum muslimin semuanya mengamalkan. Karena itu dari Nabi Muhammad SAW. Amalan apa? Amalan goyang-goyang di kuburan. Seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi yang seperti ini kaum muslimin. Ya. Kalau memang Majelis Ulama Indonesia membenarkan statement-statement dari sekumpul, klaim-klaim dari sekumpul, harusnya Majelis Ulama Indonesia menjadi orang yang terdepan mengikuti sekumpul. Ya. Coba sekumpul, ya, katanya ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang minum kopi, yang di mulutnya masih ada bau kopi, maka malaikat memohonkan ampun. Barang siapa yang mati dalam keadaan perutnya ada kopinya, maka dia masuk surga. Kalau memang yang seperti itu dibenarkan, harusnya Majelis Ulama Indonesia ikut mempromosikan. Ya. Dan Majelis Ulama Indonesia wajib menyatakan bahwa aliran dari sekumpul ini aliran yang paling benar. Selain aliran sekumpul salah semua. Karena apa? Karena sekumpul sekali lagi dia sudah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga amalia-amalia dari sekumpul itu sudah atas restu dari Nabi Muhammad SAW, mendapatkan legalitas dari Nabi Muhammad SAW. Ya kan harusnya seperti itu kaum muslimin. Ya. Akan tetapi kalau memang Majelis Ulama Indonesia ini tidak mempercayai, mengingkari klaim-klaim dari sekumpul, seharusnya itu diharamkan daripada mengharamkan orang pakai gas, pakai pertalit. Ya. Itu biar pemerintah yang ngurus. Majelis Ulama Indonesia ngurusnya masalah agama, masalah akidah terutama. Jangan sampai kaum muslimin ini akidahnya sesat mengikuti akidahnya sekumpul. Ya. Itu ya, daripada ngurusin gas,
mengharamkan orang pakai gas, pakai pertalit, mending haramkan orang ikuti sekumpul ini kaum muslimin ya. Mudah-mudahan Majelis Ulama Indonesia menyimak video ini kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.